Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Erika Rodatul Islamia. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling angkatan 2021, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan konseling postmodern dan psikodinamik. Yang pertama yaitu konseling pendekatan postmodern. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang sekilas biografi penemu konseling postmodern, yaitu Scott de Miller. Miller sendiri lahir pada tahun 1959. Miller sendiri memperoleh gelar doktor dan psikologi klinisnya di Universitas Utah, yaitu pada tahun 1986. Miller sendiri telah aktif menyebarkan dan memperluas pendekatan SFBT pada seminar, publikasinya dia, penelitiannya dia. Miller juga terlibat dalam menyebarkan pengetahuan tentang SFBT dalam kongres di seluruh dunia. Miller terkenal karena penekanannya dalam hasil yang cepat dan efektif dalam terapi serta pendekatannya yang praktis dan mudah dipahami. Karya Miller tidak hanya berfokus pada terapi, tetapi juga pada konsep-konsep seperti keberhasilan terapeutik, efek placebo, dan faktor-faktor juga yang mempengaruhi perubahan dalam terapi. Melalui kontribusinya dalam bidang terapi dan penelitian psikologi, Miller telah memainkan peran penting memperluas pemahaman dalam bidang terapi, solusi fokus atau SFBT di seluruh dunia. Dalam SFBT, pribadi yang sehat dan bermasalah itu dapat dipahami dengan pendekatan yang berbeda. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat itu ada banyak faktor-faktornya. Yang pertama yaitu fokus pada kekuatan, sumber daya, dan keberhasilan klien. Yang kedua yaitu pemahaman klien atau konseli bahwa mereka itu memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah mereka. Lalu yang terakhir yaitu identifikasi solusi. Identifikasi solusi di mana yang sudah digunakan klien untuk memperkuat sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu pribadi bermasalah. Pribadi bermasalah di sini juga ada faktor-faktornya. Yang pertama yaitu masalah dipandang sebagai salah satu identitas dari klien. Lalu yang kedua yaitu tidak menetapkan label atau branding pada klien. Lalu yang terakhir adalah pusat perhatian dan pencarian solusi yang praktis yang dapat diterapkan oleh klien. Pendekatan ini menekankan bahwa meskipun seseorang mungkin menghadapi suatu masalah, mereka tetap memiliki sumber daya dan kekuatan untuk menemukan solusi yang memadai sesuai dengan kapasitas klien atau seorang konselor itu sendiri. Lalu selanjutnya, adapun tujuan dari SFBT. Yang pertama yaitu pencapaian solusi. Pencapaian solusi sendiri yaitu membantu klien untuk mengidentifikasi atau menemukan solusi secara cepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara singkat oleh klien. Lalu yang kedua yaitu perubahan persepsi. Perubahan persepsi sendiri yaitu membantu klien untuk melihat masalah atau problem dalam sudut pandang yang lebih positif dan membangun keyakinan bahwa perubahan adalah mungkin. Dan yang ketiga yaitu penguatan kekuatan klien. Mengakui dan memperkuat sumber daya dan kemampuan klien dalam mengatasi suatu masalah atau problem yang sedang dihadapinya. Lalu yang keempat ialah kolaborasi. Membangun hubungan yang kolaboratif antara klien dan konseli, di mana klien menjadi agen aktif atau poin penting dalam perubahan mereka sendiri. Lalu selanjutnya yaitu ada penyelesaian masalah dengan pendekatan langsung. Fokus pada solusi langsung dan strategi praktis untuk menyelesaikan masalah, daripada menganalisis penyebabnya secara mendalam. Lalu yang terakhir yaitu adalah peningkatan coping skills. Membantu klien untuk meningkatkan kemampuan dan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan dan stres dalam kehidupan mereka. Lalu selanjutnya ada peran konseli dan konselor dalam pendekatan SFBT, yaitu peran konseli sendiri yaitu yang pertama yaitu aktif sebagai peran utama dalam pengambil keputusan dalam proses konseli. Lalu yang kedua, bertanggung jawab atas identifikasi tujuan yang diinginkan dan solusi yang dimungkinkan. Lalu yang terakhir adalah berpartisipasi aktif dalam mengeksplor kemungkinan, solusi dan menerapkan strategi yang efektif dan yang direkomendasikan oleh konselor. Adapun peran konselor sendiri dalam proses pendekatan SFBT ini ialah membimbing konseli dalam menemukan solusi yang mungkin dan mengembangkan rencana yang lebih konkret
lalu mendengarkan dengan empati, bertanya secara bijaksana, dan menunjukkan kepercayaan pada kemampuan konseli untuk mengatasi suatu masalahnya. Lalu yang terakhir adalah mendorong refleks dan pemikiran yang positif, serta mengonfirmasi dan memperkuat langkah-langkah kecil untuk menuju perubahan yang positif. Lalu selanjutnya adalah hubungan terapeutik dalam konseli pendekatan SFPT. Yang pertama yaitu kolaboratif. Konselor dan konseli bekerja sama dalam hubungan mitra dalam proses konseling. Konselor membantu konseli dalam menemukan solusi yang mungkin dan merumuskan rencana tindakan selanjutnya. Lalu yang kedua yaitu ada empati. Konselor menunjukkan pemahaman dan empati terhadap pengalaman dan perasaan sang konseli untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berbagi secara pengalaman atau berkomunikasi itu lebih nyaman. Lalu yang selanjutnya yaitu non-judgmental. Konselor harus menghindari pemikiran atau penilaian negatif terhadap sang konseli, menciptakan ruang di mana sang konseli itu harus bisa merasakan menerima secara sepenuhnya. Lalu selanjutnya adalah fokus pada solusi. Hubungan terapeutik didorong oleh orientasi pada solusi, di mana sang konselor mendukung sang konseli dalam menemukan solusi yang mungkin akan menguatkan langkah-langkah menuju perubahan yang positif. Lalu yang selanjutnya adalah pemberdayaan. Konselor mendorong sang konseli untuk sebagai peran atau agen aktif dalam perubahan mereka sendiri, memberikan dukungan dan dorongan untuk mengambil langkah-langkah untuk tujuan yang mereka inginkan. Lalu yang selanjutnya yaitu kehadiran yang autentik. Konselor menunjukkan kehadiran yang autentik atau yang terbuka, penerimaan sebelumnya, membangun kepercayaan dengan konseli dan memfasilitasi eksplorisasi yang mendalam dan sangat berarti. Peran konselor dan konseli dalam pendekatan SFPT itu sangat berfokus pada kerjasama dan pembangunan solusi atau pencapaian solusi. Dengan konselor bertindak sebagai fasilitator yang membantu konseli untuk menemukan suatu kekuatan dan sumber daya internal mereka untuk mencapai tujuan dan keinginan yang konseli inginkan. Lalu yang selanjutnya adalah teknik-teknik yang digunakan dalam konseling pendekatan SFPT. Yang pertama yaitu coping question. Coping question sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi strategi atau sumber daya yang telah berhasil yang digunakan klien dalam mengatasi masalah sebelumnya. Yang selanjutnya adalah complimenting atau pemberian pujian, yaitu memberi penguatan kepada klien dengan usaha-usaha kecil klien dalam menghadapi masalahnya. Lalu selanjutnya yaitu membentuk hubungan yang kolaboratif, yaitu membuat hubungan yang saling menguntungkan pada konseli ataupun konselornya itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu harus memastikan sang konseli ini sendiri harus merasa didengar, dipahami, dan didukung dalam proses konseling. Lalu mendorong sang konseli berpartisipasi aktif dalam menetapkan tujuan dan merumuskan atau menemukan solusi. Teknik-teknik ini mampu untuk membangun kerjasama yang kuat antara konselor dan sang konseli sendiri, serta mengarahkan proses konseling menuju penyelesaian yang diinginkan dalam waktu yang singkat. Meskipun SFPT itu memiliki keunggulan, kritik yang saya ajukan terhadap pendekatan ini. Yang pertama yaitu kesederhanaan yang berlebihan. Pendekatan SFPT itu terlalu menyederhanakan kompleksitas masalah psikologis dan kehidupan klien. Lalu yaitu kurangnya terhadap pemahaman akar dari masalah sang konseli. Pendekatan SFPT cenderung berfokus pada solusi dan perubahan yang praktis, tanpa memahami akar masalah yang mendasari, yang mungkin membatasi pemahaman menyeluruh terhadap konseli. Lalu selanjutnya yaitu ketidakcocokan dalam beberapa kasus. SFPT sendiri itu mungkin tidak cocok untuk masalah yang lebih mendalam, seperti gangguan mental dan trauma yang berat, yang membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan terapi jangka panjang. Lalu selanjutnya yaitu ada keterbatasan dalam penanganan masalah yang lebih kronis. Pendekatan ini mungkin kurang efektif dalam penyelesaian masalah yang lebih kronis atau yang kompleks karena memerlukan intervensi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu tidak cocok dengan semua klien atau konseli. Pendekatan ini mungkin tidak cocok dengan semua klien atau konseli, terutama pada mereka yang memerlukan pendalaman atau pengertian yang lebih mendalam
tentang masa lalu mereka atau mereka sang konselor yang lagi mengalami masalah emosional yang berat atau mendalam. Meskipun demikian, penting untuk diingatkan bahwa tidak ada pendekatan konseling yang sempurna, dan keberhasilan terapi sangat bergantung pada kecocokan antara pendekatan kebutuhan serta karakteristik klien itu sendiri atau sang konselor itu sendiri. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang pendekatan SFPT, proses konseling pada teknik postmodern. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan konseling psikodinamik. Sigmund Freud adalah seorang psikolog asal Austria yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Freud mengembangkan teori revolusioner tentang struktur mental manusia dan proses psikologi yang mendasarinya. Ia dikenal dengan konsep id, ego, dan superego, serta teori tentang tahap perkembangan psikoseksual. Freud juga membahas tentang konsep penting seperti ketidaksadaran, interpretasi mimpi, dan pertahanan diri. Meskipun Freud memiliki teori-teori yang kontroversial, pengaruhnya dalam bidang psikologi, psikiatri, dan budaya populer itu sangat besar. Freud juga mendirikan praktik klinis yang sangat inovatif, menggunakan terapi bicara untuk menyembuhkan gangguan psikologis dan mendirikan aliran psikoanalisis. Dan itu adalah sekilas biografi bapak psikoanalisis Sigmund Freud dalam pendekatan psikodinamik. Selanjutnya adalah tujuan dari konseling pendekatan psikodinamik menurut Sigmund Freud itu sendiri. Yang pertama yaitu ada pemahaman yang lebih mendalam. Pemahaman yang lebih mendalam itu membantu klien untuk mengungkapkan dan memahami konflik dan dinamika tidak sadar yang mendasari perilaku atau pengalaman sang klien sendiri. Selanjutnya adalah pemulihan dari trauma dan konflik emosional. Mengidentifikasi, mengatasi trauma atau konflik emosional yang mempengaruhi perilaku mereka atau sang konselor itu sendiri. Lalu ada perubahan perilaku jangka panjang. Membantu dan memahami, mengatasi pola perilaku klien yang mungkin telah terbentuk selama masa perkembangan mereka yang bisa berdampak pada perubahan perilaku mereka saat ini. Lalu selanjutnya adalah pengembangan perilaku terapeutik. Lalu selanjutnya adalah pengembangan hubungan terapeutik. Membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara sang konselor dan sang konseli yang memfasilitasi eksplorasi yang mendalam dalam proses penyembuhan. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah pemahaman diri yang lebih baik. Membantu klien untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka itu sendiri, termasuk kebutuhan, dorongan, dan pola pikir yang mungkin mereka tidak sadar. Lalu selanjutnya adalah peran konseli dan konselor dalam pemahaman pendekatan psikodinamik ini oleh Sigmund Freud. Peran konseli itu sendiri ialah konseli berperan sebagai subjek sebagai partisipasi aktif dalam proses konseling itu sendiri. Lalu peran konseli selanjutnya ialah bertanggung jawab dalam menjelajahi dan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka yang mungkin tersembunyi dalam alam bawah sadar mereka itu sendiri. Lalu berusaha untuk mengingat dan mengurai pengalaman masa lalu serta konflik atau trauma yang mungkin mempengaruhi kehidupan mereka saat ini. Lalu yang terakhir peran konseli yaitu terbuka terhadap interpretasi dan penafsiran konselor tentang dinamika psikologi mereka. Lalu selanjutnya yaitu peran konselor dalam pendekatan psikodinamik pada Sigmund Freud ini. Yang pertama yaitu konselor bertindak sebagai fasilitator dan penafsir untuk membantu sang konseli dalam memahami dan mengurai konflik yang mendasari perilaku dan pengalaman mereka atau sang konseli itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu bertugas untuk membuat asosiasi dan interpretasi tentang pengalaman sang konseli, membantu mereka untuk menemukan makna tersembunyi dan koneksi antara masa lalu sang konseli dan masa yang sekarang. Lalu peran sang konselor sendiri selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan yang aman atau rasa aman dan terbuka di mana sang konseli merasa didengar dan dimengerti dan didukung dalam mengeksplorasi diri mereka sendiri atau diri sang konseli. Lalu mengembangkan hubungan terapeutik yang kuat dengan sang konseli yang memfasilitasi eksplorasi yang mendalam dan transformasi psikologis. Lalu selanjutnya adalah hubungan terapeutik dalam pendekatan psikodinamik oleh Sigmund Freud itu sendiri. Yang pertama yaitu hubungan asimetris. Hubungan antara konselor dan konseli itu bersifat asimetris, di mana konselor itu memiliki peran yang lebih dominan
sebagai ahli yang memberikan interpretasi dan pandangan tentang pengalaman sang konseli. Lalu ada pengungkapan yang lebih mendalam. Konselor memfasilitasi pengungkapan yang lebih mendalam dari konseli dengan menggali konflik dan pengalaman yang mendasari dalam alam bawah sadar mereka. Lalu ada transferensi dan kontingensi, di mana perasaan atau pengalaman dari hubungan sebelumnya muncul dalam hubungan dengan konselor, dan di mana pengalaman yang sekarang menciptakan pola yang mungkin muncul dalam hubungan masa lalu, diberi perhatian khusus. Lalu selanjutnya adalah pendalaman pemahaman. Konselor bertugas untuk memperdalam pemahaman sang konseli tentang diri mereka sendiri dan pengalaman mereka, dengan membuat interpretasi pola pikir mereka dan dinamika psikologis yang mendasarinya. Lalu selanjutnya ada rasa aman dan kepercayaan. Konselor menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, di mana sang konseli merasa didengar, diperhatikan, dan didukung dalam proses pengeksplorasi diri mereka sendiri dalam proses konseling tersebut. Lalu yang terakhir yaitu penafsiran dan refleksi. Konselor melakukan penafsiran pada pengalaman sang konseli, membantu mereka atau sang konseli menemukan makna tersembunyi dalam pemikiran, perasaan, dan perilaku sang konseli. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam pendekatan psikodinamik oleh Sigmund Freud ini. Yang pertama yaitu analisis mimpi. Mengungkapkan mimpi klien dalam jendela ke dalam alam bawah sadar mereka atau sang konseli. Konselor membantu untuk mengingat dan mengurai mimpi mereka, kemudian melakukan interpretasi terhadap makna dan simbolisme yang terkandung di dalamnya, yang terkandung dalam mimpi sang konseli. Lalu selanjutnya ada asosiasi bebas. Klien atau konseli diminta untuk mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran mereka tanpa penilaian atau penyensoran atau judgement. Teknik ini membantu membuka akses ke konteks alam bawah sadar dan mengungkapkan konflik atau dorongan yang mungkin tidak disadari oleh sang konseli atau klien itu sendiri. Lalu ada analisis transferensi, memeriksa perasaan dan emosi terhadap sang konselor yang mungkin mencerminkan pola hubungan masa lalu. Konselor menggunakan transferensi sebagai bahan untuk memperdalam pemahaman tentang konflik dan dinamika psikologi klien. Lalu ada interpretasi. Konselor melakukan interpretasi terhadap pengalaman, perasaan, atau mimpi klien dengan tujuan untuk mengungkapkan konflik atau motif yang mendasarinya. Selanjutnya adalah kritik terhadap pendekatan psikodinamika ini oleh Sigmund Freud yang saya rangkum. Yang pertama yaitu kurangnya bukti secara empiris. Psikodinamik kurang didukungnya oleh bukti secara empiris yang kuat dan seringkali sulit untuk diuji secara ilmiah. Lalu ada kesederhanaan yang terlalu berlebihan. Pendekatan psikoanalisis atau psikodinamik itu terlalu cenderung menyederhanakan kompleks struktur mental dasar tanpa memperhitungkan faktor-faktor sosial, budaya atau biologis yang juga mempengaruhi perilaku atau pengalaman manusia. Lalu selanjutnya ada kontroversi terhadap validitas konsep. Beberapa konsep psikoanalisis seperti kompleks Oedipus, libido, atau alam bawah sadar mereka telah menjadi subjek kontroversi dan kritik karena kurangnya bukti secara empiris yang kuat atau generalisasi yang secara universal. Selanjutnya adalah keterbatasan secara efektivitas terapi. Terapi psikoanalisis dengan pendekatan psikodinamika itu biasanya memakan waktu dan biaya yang besar dan tidak cocok untuk semua orang dan semua jenis masalah. Lalu selanjutnya adalah keterbatasan dalam kultural dan gender. Teori dan praktik psikoanalisis mungkin tidak sepenuhnya relevan atau sensitif terhadap perbedaan budaya dan gender. Lalu selanjutnya ada pendekatan pasif terhadap klien. Psikoanalisis psikodinamika sering menempatkan klien dalam peran yang relatif pasif, sementara konselor bertindak sebagai ahli yang memberikan interpretasi dan pandangan tentang pengalaman klien. Meskipun kritik ini, kontribusi Freud terhadap pemahaman tentang psikologi manusia tetap signifikan, dan pendekatan psikoanalisis terus mempengaruhi bidang psikologi dan terapi sampai sekarang. Sekian penjelasan tentang pendekatan SFPT dengan proses konseling postmodern dan penjelasan tentang pendekatan psikodinamik dengan proses konseling psikoanalisis oleh saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.